Salam sehat buat semuanya. Kembali kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mendapatkan manik-manik siu bermata dua dengan harga 1,4 miliar dolar, Harvey York justru ingin menghancurkannya. Mengapa dia ingin membuang-buang uangnya dengan melakukan ini? Temukan jawabannya di dalam gameplay ini, dan inilah kisah Bang Harvey chapter 5685 sampai 5689. Chapter 5685. Juru lelang menatap Harvey York pada saat itu, dan berkata perlahan, "Tuan, kamu bisa makan sesuatu tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Kamu sebaiknya membuktikan bahwa kamu memiliki kekayaan bersih 70 juta dolar. Jika tidak, kamu akan membayar harga karena sudah membual di lelang ini." Wush! Harvey York menjentikan jarinya, dan kartu emas hitam yang diambil dari area serai terbang keluar dan mendarat di atas meja di depan juru lelang. "Kartu emas hitam, kamu seharusnya tahu apa yang diwakilinya." Juru lelang melirik kartu emas hitam itu, dan sudut mulutnya tersentak seketika. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York mengikuti Arya Serai, tetapi itu sudah menunjukkan bahwa Harvey York memiliki kekayaan bersih tertentu. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York benar-benar memegang kartu emas hitam. Tidak lebih dari 10 orang yang memegang kartu emas hitam secara keseluruhan di Outskirt. Dan Harvey York memegang kartu emas hitam, yang sudah menunjukkan bahwa dia sangat kaya dan berkuasa. Bahkan Stefan Augustus dan para konsul yang lain tidak memiliki uang sebanyak itu. Sederhananya, orang seperti Harvey York memenuhi syarat untuk bersaing melawan Stefan Augustus. Begitu dia memikirkan hal ini, juru lelang terlihat ragu-ragu, dan kemudian dia hanya bisa mengirim kartu emas hitam ke Harvey York dengan hormat. Dia tidak mampu menyinggung Stefan August, dan dia tidak mampu menyinggung siapa saja yang memegang kartu hitam dan emas. Bahkan jika Harvey York adalah raja yang datang untuk menghancurkan adegan itu. Melihat adegan ini, ada banyak suara terengah-engah di tempat kejadian, jelas tidak ada yang mengira bahwa Harvey York memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat ini, banyak orang memandang Harvey York, lalu ke Stefan August. Terutama para wanita, wajah mereka terlihat memiliki ekspresi yang bermakna. Dari sudut pandang tertentu, ini dapat dianggap sebagai pertempuran internal keluarga Serai. Stefan Augustus tidak melihat ke arah Harvey York saat ini, tetapi dia terus bermain dengan kulit harimau Black Sun Moon di tangannya, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Harvey York. Pria ini menawar dengan harga tinggi 70 juta dolar. 70 juta dolar yang pertama. Yang kedua kali. Ketiga. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Stefan Augustus mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ringan, 84 juta dolar. Melihat keinginan Stefan August untuk menang, semua orang melihatnya dengan aneh. Sepertinya hari ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Tentu saja, banyak orang tidak menyukai Harvey York. Di Outskirt, konsul Quill Aenar mewakili arti yang terlalu banyak. Bahkan jika Harvey York memegang kartu hitam dan emas. Bahkan jika dia adalah naga yang telah menyeberangi sungai, tidak mungkin baginya untuk memenuhi syarat untuk melawannya. Banyak wanita cantik memandang Harvey York dengan ekspresi lucu. Meskipun Stefan Augustus tidak memiliki kartu emas hitam di tangannya, tetapi di belakangnya ada Quill Aenar. Harvey York akan bertarung dengannya. Dia sudah berpikir terlalu berlebihan. Pada saat ini, Harvey York sedang bermain dengan kartu emas hitam di tangan sambil menyesap teh di depannya, dan berkata dengan tenang, 140 juta dolar. Ketika angka ini diucapkan, banyak orang terkejut, dan sudut mulut mereka sedikit berkedut. Seorang pria besar seperti Stefan Augustus hanya berani menaikkan harga 14 juta dolar. Tapi Harvey York menaikkannya 70 juta dolar. Apakah dia pikir angka itu hanya 5 dolar saja? Apakah orang lain membakar uangnya untuknya? Apakah dia merasa tidak perlu memikirkannya saat menggunakannya? Orang ini adalah miliarder yang sangat kaya. Atau dia hanya generasi kaya raya dengan otak udang? Saat ini, sejumlah orang menatap Harvey York dengan mata yang berwarna aneh. Orang kaya dengan air di otak mereka, tidak mungkin memiliki begitu banyak aset. Maka satu-satunya kemungkinan adalah harta Harvey York hanya bernilai ratusan juta dolar. Namun, apakah orang dengan begitu banyak aset memiliki hak untuk menyinggung Quill Aenar? Chapter 5686. Pada saat ini, mata semua orang tanpa sadar tertuju pada Stefan Augustus. Semua orang ingin melihat bagaimana tindakan Stefan Augustus dalam menghadapi situasi seperti itu. Stefan Augustus akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Harvey York. Dia masih tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi menekan tangan kirinya di paha milik Serai dengan mengerahkan sedikit tenaga. Setelah beberapa saat, Stefan August berkata dengan dingin, 210 juta dolar. Mendengar harga ini, banyak orang sedikit terkejut. Ketika pihak lain menjadi gila, Stefan Augustus juga tidak kalah gilanya. Lagi pula, dalam hal gaya Augustus, tidak mungkin untuk langsung membayar begitu banyak uang. Stefan August benar-benar berhasil diprovokasi oleh orang di depannya. Benar-benar kacau. Kelopak mata milik Serai sedikit melonjak. Dia sepertinya ingin mencegahnya, tetapi dia tetap diam pada akhirnya. Juru lelang tampak aneh,
tetapi dia dengan cepat mengambil palu, mengetuknya dengan cepat, dan berkata dengan keras. Stefan Augustus menawar 210 juta dolar. Apakah ada yang berani di atasnya? Jika tidak, benda ini adalah 280 juta dolar. Harvey York tampak acuh tak acuh saat berbicara perlahan. Meskipun orang-orang yang hadir berasal dari kelas atas lingkaran di outskirt, tetapi saat mendengar angka ini, hati semua orang seperti akan melompat. Jumlah seperti itu adalah tujuan dari berapa banyak orang yang berjuang seumur hidup. Banyak orang, bahkan jika mereka memiliki bisnis besar, tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Tetapi di mata Harvey York, jumlah itu hanya sebuah nomor. Saat ini, Arias Ray menoleh untuk melihat Harvey York, mulutnya terbuka sedikit, dan dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Tuan muda York, ini. Kalimat tadi, berapapun biayanya, sepertinya bukan sekedar omongan. Tapi di matanya, uang benar-benar hanya sebuah angka. Seluruh tempat itu sunyi senyap untuk sesaat. Bahkan juru lelang memandang Harvey York dengan heran, tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Ada apa? Tidak bisa berbicara lagi. Harvey York berbicara dengan ringan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu lupa? Juru lelang terbangun seperti mimpi, dan pada saat ini dia secara tidak sadar melirik Stefan August, dan kemudian berkata dengan tegas. 280 juta untuk yang pertama. Kedua kalinya. Apakah ada harga yang lebih tinggi lagi? Jika tidak, manik-manik si bermata dua ini akan menjadi milik rumah Tuan York. Juru lelang berkata dengan lambat, dia merasa takut jika menawar terlalu cepat, dia akan dilenyapkan oleh Stefan Augustus. Jadi ketika dia membuka mulutnya dengan suara serak, dia terus melihat ke arah Stefan Augustus. Banyak orang juga terlihat berpikir dengan rumit, dan kemudian satu persatu menghela napas lega. Semua orang tahu bahwa manik-manik si ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan Harvey York tampaknya benar-benar harus bertarung sampai mati dengan Stefan Augustus. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengabaikannya dan tidak terlibat dalam hal ini. 280 juta dolar untuk ketiga kalinya. Melihat palu di tangan juru lelang hampir jatuh, pada saat ini saat Stefan August berkata dengan ringan. 420 juta dolar. Meskipun Stefan Augustus terlihat tetap tenang, semuanya merasakan kemarahan dalam kata-katanya. Jelas, jika bukan karena kesempatan yang tidak tepat, Stefan Augustus pasti sudah mengambil tindakan dan melenyapkan bajing ini secara langsung. Harvey York bertepuk tangan, berpikir sejenak, dan tersenyum kecil. Sangat membosankan untuk menawar harga seperti ini. Aku akan menyegelnya. 1,4 miliar dolar. Jika kamu bisa membeli sepeser pun di atas ini, manik-manik si ini menjadi milikmu. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Arias Ray menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Chapter 5687. Berat. Stefan Augustus yang sangat tenang sebelumnya, akhirnya tidak bisa menahan dan langsung berdiri pada saat ini. Dia menghancurkan meja kopi di depannya dengan satu kaki sambil melangkah maju. Segera, dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata dengan dingin. Wah, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu. Tapi bisakah kamu mendapatkan 1,4 miliar dolar? Harvey York mengangkat kartu emas hitam di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jangankan 1,4 miliar, aku juga bisa menggesek 14 miliar dolar. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Harvey York tidak memiliki simpati pada Stefan Augustus. Apakah kamu yakin berani menolaknya? Aku tidak hanya yakin, tetapi aku tidak akan menambahkan sepeser pun lagi. Wajah Stefan August sangat suram dan dingin. Dia sama sekali tidak memiliki kelembutan yang seharusnya dimiliki oleh seorang biksu. Tapi aku benar-benar ingin melihat bagaimana rencanamu untuk membawa si bermata satu ini pergi. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Pepatah lama ini diucapkan oleh kalian orang-orang dari kota besar. Aku percaya bahwa manik-manik si akan membawa keberuntungan bagi orang lain, tetapi hanya akan membawa nasib buruk kepadamu. Lagi pula, ada begitu banyak gundukan di outskirt. Cukup satu untuk menguburkan begitu banyak orang. Pada saat ini, kata-kata Stefan Augustus mengandung ancaman yang tersamar. Juru lelang juga memiliki wajah yang jelek saat ini. Dia juga tidak berniat untuk angkat bicara. Singkatnya, suasana penonton telah dipadatkan hingga benar-benar terbungkam. Ada banyak orang yang masih ingin mengatakan sesuatu sebagai penengah antara keduanya. Tetapi ketika mereka melihat niat membunuh yang tersembunyi di wajah Stefan Augustus, mereka tidak berani berbicara sembarangan. Apakah kamu mengancamku? Harvey York tersenyum kecil. Kalau begitu, selama manik-manik si ini jatuh ke tanganku, kamu harus berjuang untuk mendapatkannya. Bahkan, jika aku harus kehilangan nyawa dan uang. Lagi pula, aku tidak hanya bersaing untuk mendapatkan ini, tapi aku juga sudah menamparkan wajahmu. Satu anggota konsul seperti dirimu, akan sangat memalukan jika tidak bisa melenyapkanku. Stefan Augustus menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian berkata dengan dingin. Baiklah. Sebagai konsul, aku bisa menghancurkan orang sepertimu hanya dengan jari kelingkingku jika aku mau.
Jika kamu ingin terus hidup, hanya ada satu kesempatan. Berikan manik-manik si ini kepadaku dengan hormat. Dalam hal ini, aku akan berbelas kasih, dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, manik-manik si ini mungkin akan mengangarmu di akhir perjalanan hidupmu. Pada saat ini, Stefan August tidak peduli sama sekali. Kamu tidak harus percaya padaku. Namun, kamu juga harus percaya bahwa di Outskirt, jika aku mau menginjak-injakmu sampai mati, itu tidak ada bedanya dengan menginjak-injak semut di pinggir jalan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Mengapa aku begitu sulit untuk percaya denganmu?" "Tidak percaya? Kamu tidak harus percaya, ini adalah pilihanmu." Stefan Augustus berhenti berbicara omong kosong, tetapi melirik ke juru lelang. "Mengapa kamu tidak menjatuhkan palunya? Mulai sekarang, si bermata dua ini akan menjadi milik Tuan York." 1,4 miliar dolar disepakati. Juru lelang dengan senang hati menyerang palu 3 kali. Manik si bermata dua ini sekarang menjadi milik Harvey York. Semua orang berpikir bahwa Harvey York akan melarikan diri karena ancaman Stefan Augustus. Pada saat ini, Harvey York membuang kartu emas hitam dan menggesek 1,4 miliar dolar. Chapter 5688. Semua orang awalnya kagum pada uang yang dimiliki Harvey York saat ini. Tapi kemudian, mata semua orang yang dipenuhi dengan lelucon. Bagaimana jika dia memiliki uang? Pada akhirnya, itu hanyalah kemewahan. Apakah dia masih bisa melawan ribuan pasukan Stefan August di Outskirt? Harvey York mungkin tidak akan bisa keluar dari menara ini untuk sementara waktu kan? Pada saat ini, Stefan Augustus berjalan kembali ke tempatnya dan duduk dengan santai. Miles Ray mengulurkan kakinya yang panjang, dan membiarkan Stefan Augustus bermain dengannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan dengan santai. Jelas, ini adalah pengerahan pasukannya. Pada saat ini, suasana di lapangan sangat kacau. Banyak orang yang awalnya optimis dengan kekayaan Harvey York, sekarang melihat Harvey York dengan penuh kekecewaan. Tentu saja laki-laki harus punya uang, tapi masalahnya, laki-laki juga harus punya pengetahuan diri. Menyinggung seseorang yang tidak bisa disinggung, itu sama saja dengan mencari kematian. Aku tidak tahu apakah orang ini suka uang kertas atau kertas imot. Demi keberaniannya, mari kita membantunya untuk membakarkan dupa dan uang kertas di tahun depan. Arya Ray terlihat cemas di samping Harvey York saat ini. Dia tahu bahwa Harvey York tidak takut untuk melawan Stefan Augustus. Tetapi masalahnya, orang itu sangat sulit untuk dihadapi. Kuil Aenar adalah salah satu dari 3 kuil utama di Outskirt, dan latar belakangnya tidak seperti yang bisa dibayangkan orang biasa. Tidak peduli seberapa terampil dan kuat seseorang, bagaimana dia bisa menghadapi terlalu banyak orang. Segera, manik si bermata dua jatuh ke tangan Harvey York. Harvey York tertawa kecil saat memegang manik si bermata dua itu. Ini memang manik si khusus, dan bagian dalamnya telah lama terkubur waktu, membentuk pool dan pola pelapukan. Tetapi apa hubungannya dengan panjang umur, Harvey York tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Mungkin dia benar-benar harus menunggu sampai 9 manik-manik si bersatu sebelum dia bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat Harvey York bermain dengan si bermata itu, Stefan Augustus menunjukkan ekspres yang menjijikan. Pada saat ini, dia berkata dengan nada aneh, "Ayo bermainlah sepuasnya dengan benda itu. Karena sebentar lagi, benda ini akan meninggalkanmu. Si bermata dua itu akan memberikanmu nasib sial. Aku khawatir kamu akan segera tercatat dalam buku sejarah." Tercatat dalam sejarah? Harvey York tersenyum dengan acuh tak acuh. Semuanya, aku mendengar bahwa manik-manik si memiliki fungsi untuk melindungi pemakainya dari bencana. Semua orang tidak tahu apa yang tiba-tiba ditanyakan Harvey York, tetapi saat ini mereka semua mengangguk tanpa sadar. Aku juga mendengar bahwa begitu manik-manik si membantu tuannya menghentikan bencana, mereka akan terputus secara langsung. Bagaimana mengatakannya? Seseorang bergumam tanpa sadar. Kalau begitu tidak apa-apa. Harvey York tersenyum. Stefan Augustus mengatakan bahwa aku akan bernasib buruk sebentar lagi. Apakah itu berarti selama aku memecah si bermata dua ini? Bisakah itu menyelamatkanku dari nasib buruk hari ini? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Stefan Augustus berubah secara dramatis. Orang gila. Ini benar-benar gila. Itu bernilai 1,4 miliar dolar. Dia ingin menghancurkannya. Setelah manik si rusak, tidak hanya medan magnet energi internal menghilang, tetapi juga akan menjadi tidak berharga. Semua orang menatap Harvey York dengan heran. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa manik-manik si yang baru saja dimilikinya akan segera dipecahkan. Ini hanya membuang-buang uang saja. Chapter 5689. Di kuil Aenar, arti keberadaan 9 manik-manik si legendaris ini melebihi nilai manik-manik si itu sendiri. Setelah manik si bermata dua ini rusak secara artifisial, itu berarti akan ada kesalahan dalam sejarah manik-manik si. Dan kenang-kenangan kuil Aenar juga akan menghilang mulai sekarang. Orang ini, Harvey York, benar-benar gila. Stefan Augustus yang awalnya bertekad untuk menang, berdiri tanpa sadar dan berteriak. Harvey York,
Apa yang kamu bicarakan? Aku berkata, aku ingin manik-manik si ini melindungiku dari bencana. Senyum Harvey York sangat tenang. Benda bernilai 1,4 miliar dolar ini mungkin dapat membantuku mencegah bencana senilai 14 miliar dolar atau bahkan 140 juta dolar. Bagaimana mungkin aku tidak merasa bahagia? Saat berbicara, Harvey York memutar tangan kanannya dan si bermata dua terlihat berada di atas telapak tangannya. Banyak orang tiba-tiba saat ini, dan semuanya bernafas sangat cepat. Tidak perlu bagi Harvey York untuk memecahkannya secara langsung. Jika si jatuh ke tanah dan hancur menjadi dua bagian, maka semuanya akan berakhir. Dasar orang gila. Orang ini benar-benar gila. Stefan Augustus adalah orang suka berbuat semaunya, tetapi pria di depannya bahkan lebih gila darinya. Lagi pula, apa yang dia lakukan langsung membalikkan keadaan. Dengan wajah dingin, Miles Ray mau tak mau berdiri saat ini, dan berjalan ke arah Arya Ray sebelum bertanya. Arya Ray, apakah otak orang ini sudah rusak? Apakah dia benar-benar akan memecahkan manik si bermata dua? Arya Ray ragu-ragu saat ini, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa mengatakan bahwa tindakan Harvey York benar-benar tidak masuk akal. Di antara hadirin, hanya ekspresi Stefan August yang berubah dari mencibir menjadi kehampaan saat ini. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia sangat ingin merebut manik-manik si di Harvey tangan York pada saat ini. Tetapi dia takut jika sesuatu yang salah terjadi, maka manik si akan jatuh ke tanah dan langsung pecah. Stefan Augustus, awalnya aku tidak memikirkan hal ini. Harvey York menyipitkan mata pada Stefan Augustus. Tapi masalahnya, kamu sudah mengancamku. Aku paling tidak suka jika seseorang berani mengancamku. Dalam hal ini, baik aku dikejar dan dicegat olehmu. Aku mungkin juga akan menggunakannya secara langsung untuk mencegah bencana. Ngomong-ngomong, ini juga bisa memverifikasi legenda kuil Aenar. Jika manik si ini membantuku menghentikan bencana, apakah masih ada orang yang akan datang untuk menyusahkanku? Jika ternyata masih ada, bukankah itu berarti legenda manik-manik si itu salah? Kalau begitu, aku tidak tahu bagaimana reputasi kuil Aenar di masa depan. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Stefan Augustus berubah sekali lagi. Bajing ini tidak hanya ingin menghancurkan manik-manik si, tetapi juga langsung ke pokoknya. Menurut buku-buku kuno, efek manik-manik si dahat mencegah bencana minimal 3 tahun sampai 5 tahun. Selain itu, manik si mata ini dibuat oleh leluhur kuil Aenar. Jadi bukan masalah untuk menghentikan bencana selama 10 tahun ke depan kan? Dalam hal ini, selama Harvey York benar-benar berani memecahkan manik-manik si untuk mencegah bencana. Bahkan demi reputasi kuil Aenar, dia tidak akan berani menyentuhnya dalam waktu singkat. Begitu dia memikirkannya, Stefan Augustus merasa sangat jijik. Setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Harvey York, manik-manik ini memang bisa mencegah bencana, tapi tidak ada yang bilang bisa mencegah bencana selama-lamanya. Setelah membantumu selama 10 atau 8 tahun, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa melenyapkanmu. Itu sudah cukup. Harvey York tersenyum. Berapa dekade dalam hidup? 1,4 miliar, membantuku menghentikan bencana, membuatku bebas dari rasa sakit untuk 10 tahun ke depan. Tidak ada yang bisa menggerakkanku. Aku pikir cukup layak. Stefan Augustus, ingatlah untuk mengirim pasukan nanti. Bagaimanapun, ada banyak orang yang ingin aku mati. Selanjutnya, tinggal bagaimana kamu bisa berusaha keras.